Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana kita bisa melaksanakan pembelajaran ini walaupun dengan cara daring, tidak tertatap muka secara langsung, dan juga tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, pada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini, terutama di kelas 9 semester 1, Bapak harapkan kalian memiliki buku pegangan berupa buku LKS yang di dalamnya itu sendiri terdapat materi-materi yang harus kita pelajari, kita baca, kita pahami, dan juga terdapat soal-soal yang bisa kalian isi dan sebagai pedoman kita untuk penilaian di semester 1 ini. Salah satu pedomannya itu buku LKS ini. Jadi mengingat pentingnya buku ini, Bapak harapkan kalian bisa ataupun punya dan dipelajari dan diisi di rumah. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini sebetulnya adalah materi-materi yang terus diulang tiap semester dan tiap kelas. Mungkin bobot dan pengembangannya saja yang berbeda-beda. Jadi materi dari kelas 7, 8, dan 9 ini materinya itu-itu aja, cuman bobot dan pengembangan yang berbeda. Seperti pada materi yang akan kalian terima di semester 1 ini, yaitu berupa permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, pencaksilat, kebugaran jasmani, senam lantai, senam irama atau ritmik, renang, dan kesehatan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin untuk pertemuan awal ini kita akan membahas tentang permainan bola besar. Yang dinamakan permainan otomatis biasanya dilakukan atau diselenggarakan secara berkelompok atau bergu. Permainan bola besar ini sebetulnya banyak macamnya, tetapi yang kita akan bahas saat ini yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sepertinya ataupun sebetulnya masih banyak untuk materinya. Ada futsal mungkin, terus ada apalagi bola tangan dan lain-lain. Tapi yang akan kita titik beratkan yaitu sekarang sepak bola, bola voli, dan basket. Anak-anak sekalian, untuk materi permainan bola besar, yang pertama yaitu sepak bola. Sepak bola itu dimainkan secara beregu, dengan satu regunya atau satu timnya itu berjumlah 11 orang. Adapun komposisinya mungkin kalian udah pada mengenal apa yang dinamakan penjaga gawang atau kiper. Ada yang pemain bertahan, ada pemain tengah, penyerang, sayap. Itu mungkin adalah bagian komponen dari setiap tim itu sendiri. Adapun di sini kita akan membahas yaitu tentang latihan kombinasi teknik dasar. Berarti kita ini adalah mempelajari pengembangan teknik dasar dari sepak bola seperti yang sudah dibahas di kelas 7 dan kelas 8. Mungkin yang dinamakan teknik dasar dalam sepak bola adalah yang pertama menendang bola, menahan bola, terus menggiring bola, dan lain-lain. Kembali ke materi, latihan kombinasi teknik dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama latihan menyerang. Latihan menyerang ini dilakukan atau dilaksanakan secara tim. Pada halaman ketiga pada buku pegangan LKS ini, kalian akan disuguhkan dengan
Yang pertama yaitu latihan menyerang, dilakukan oleh 3 orang. Tiga orang ini ada yang bersifat ataupun harus menggiring bola, menendang bola, ada yang mengumpan. Dan selanjutnya yaitu latihan operan 1-2 atau operan secara cepat antara pemain 1 ke pemain 2 dan kembali lagi kepada pemain 1. Bisa kalian ataupun pernah melakukannya mungkin, tapi sudah tahu ataupun sudah memahami operan 1-2 ini sendiri. Yang selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu tentang formasi pemain. Di sini di halaman 4 kalian bisa lihat ada kelompok pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang. Bisa kalian lihat di situ ada pola dari 5-3-2, ada pola 4-3-3, ada pola W dan M, ada pola 4-4-2. Tergantung dari manajer atau pelatih itu sendiri akan menggunakan formasi ataupun cara menyerang seperti apa. Bisa kalian lihat di buku, di sini ada di halaman 4. Itu adalah formasi dalam sepak bola. Adapun pola penyerangan pada halaman 5-nya itu pada prinsipnya tujuan kesebelasan adalah agar dapat memasukkan bola ke gawang lawan. Itu adalah tujuan dari permainan sepak bola sebetulnya. Ada pemain yang mengatur serangan atau playmaker, ada pemain yang membantu serangan. Di antaranya adalah pemain wing atau sayap, itu pembantu serangan. Pemain yang menyerang atau mencetak gol atau dinamakan biasanya adalah striker. Pemain yang memancing lawan agar ragunya dapat menerobos ke pertahanan lawan. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pola pertahanan. Itu adalah dalam permainan suatu hal yang penting juga, dikarenakan kita tidak hanya menyerang, kita pun harus dapat bertahan. Pola bertahan itu bermacam-macam dalam sepak bola. Bisa dikatakan yang pertama adalah pola pertahanan 1 lawan 1 atau man to man marking dalam bahasa istilah kerennya atau Inggrisnya. Yang kedua adalah pola pertahanan atau zone defense. Kalian bisa baca di LKS untuk lebih jelasnya. Jadi untuk zone defense itu pola pertahanan pada daerah masing-masing pada pemain bertahan. Yang selanjutnya adalah pola pertahanan kombinasi. Berarti pola dari tadi pertahanan 1 lawan 1 dikombinasikan dengan zone defense. Peraturan permainan kalian bisa baca sendiri juga. Ada peraturan permainan berwasitan di sini, ada throw in atau lemparan ke dalam. Cara-caranya di situ bisa kalian baca. Seperti kedua kaki harus kontak dengan tanah dan lain-lain. Pelanggaran dalam sepak bola itu banyak. Bila ingin kalian memainkan sepak bola, otomatis kalian harus memahami peraturan-peraturan yang ada. Pelanggaran ini bisa dihadiahi dengan tendangan bebas. Dan yang paling ininya adalah tendangan penalti bila berada di daerah penjaga gawang lawan. Pelaksanaan tendangan hukuman di situ ada, kalian baca sendiri. Jaraknya pun harus tahu, di situ berjarak 9,15 meter dari bola. Yang untuk pagarnya. Selanjutnya itu perwasitan. Kalian bisa baca di situ wasit harus seperti apa, wasit harus memiliki sarana apa aja. Berikut adalah contoh-contoh taktik dalam permainan sepak bola. Yang pertama, taktik bagi penjaga gawang, seperti mempersempit sudut tembakan lawan. Terus dan lain-lain. Teknik bagi pemain belakang, yang mungkin ada yang menguasai di pemain belakang, pemain tengah ataupun pemain depan, itu tergantung dari skill individu masing-masing.
Pola penyerangan. Pola penyerangan baik membutuhkan adanya koordinasi antara pemain, baik itu pemain lini depan, tengah maupun belakang. Macam-macam pola penyerangan itu sendiri. Ada pola mencari ruang kosong, berarti dia harus bergerak tanpa bola pun itu adalah contoh dari pola pencari ruangan kosong. Pola melakukan gerakan tersusun. Terus pola bermain menghadapi pertahanan yang rapat, itu harus bisa mencari celah, sebagaimana tujuannya yaitu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Itu adalah untuk permainan sepak bola. Yang selanjutnya adalah permainan bola voli. Permainan bola voli itu biasanya dilakukan dengan 1 kali sentuhan. Pada dasarnya bola voli itu boleh menyentuh seluruh anggota badan, tapi yang bisa ataupun yang paling mudah dikontrol adalah menggunakan tangan. Jadi pemain bola voli biasanya mendominasi yaitu menggunakan lengan atau tangan. Selanjutnya berikut adalah beberapa contoh latihan teknik dasar permainan bola voli. Latihan memainkan bola dengan 2 kali sentuhan. Jadi 2 kali sentuhan itu ada pemain yang menerima bola awal atau receive dalam istilah ininya. Bola pertama itu diberikan kepada set upper atau tosser atau pengumpan. Dan yang sentuhan yang terakhir yang kedua yaitu spiker atau smasher atau smash. Sehingga kita harus bisa melakukan latihan smash, mengumpan dan membendung bola untuk pola bertahannya. Formasi permainan di situ bisa kalian baca ataupun kalian perhatikan di dalam LKS halaman 8. Untuk formasi permainan pola menyerang seperti pola 4-2, 2 SM dan 2 SU. Itu bisa kalian lihat set upper. Berarti ada 2 set upper dan 4 smasher. Bisa kalian lihat di halaman 9. Ada pola 5-1, ada pola 4-1-1. Agar produktif dan efektif, seorang smasher harus mempertimbangkan beberapa hal. Arahkan bola di antara 2 pemain bertahan atau blocker. Pukullah bola di atas blocker yang lemah. Itu adalah kuncian kalian sebagai seorang spiker atau smasher. Sedangkan pola bertahan untuk permainan bola voli bisa dibaca juga di LKS, yaitu pada halaman 10-nya. Pertahanan terhadap servis, pertahanan terhadap smash dan flashing itu harus seperti apa, kamu tinggal baca. Peraturan permainan dan perwasitan sendiri, posisi pemain. Jadi permainan bola voli itu harus tetap posisi pemainnya. Dalam artian tidak boleh acak, harus tersusun, harus berurutan dari posisi A ke B, B ke C, dan seterusnya. Nanti kita akan lakukan untuk lebih jelasnya harusnya dengan praktek. Nah, selanjutnya itu memainkan bola seperti apa. Kita harus 1 sentuhan dan sebagainya. Bisa dibaca di halaman 10 itu sendiri. Kesalahan ketika blok itu kalian seperti apa. Menyentuh net itu menjadi poin untuk lawan. Membendung bola servis itu tidak boleh. Kaki masuk ke lapangan lawan itu pun sama. Pergantian pemain yaitu setiap regu maksimal 6 kali dalam 1 set. Tidak boleh melakukan pergantian terhadap 1 atau lebih pemain sekaligus. Selanjutnya pemimpin pertandingan itu kalian bisa lihat di setiap game atau event pertandingan dari bola voli, 1 orang wasit utama atau 1 orang wasit umpire dibantu oleh 1 orang pencatat angka, 4 orang hakim garis dan sebagainya. Perwasitan sendiri yaitu syarat-syarat menjadi wasit bisa dibaca di halaman 11. Pakaian wasit harus berkerah, bercelana putih dan sebagainya. Itu ada pola penyerangan. Pola penyerangan dalam permainan bola voli yaitu menganalisis situasi perbandingan dan
bisa dibaca lah, itu ada 5 di halaman 11 untuk menghemat waktunya. Selanjutnya, permainan bola basket. Mungkin dari kalian masih asing dengan permainan bola basket, terutama yang di sekolah SD-nya tidak ada lapangan basket, tapi kita akan bahas secara sekilas aja di sini. Untuk teknik dasar bola basket itu adalah pertama, dribbling atau menggiring bola, menangkap bola, melempar bola, lay up, dan sebagainya. Lay up itu adalah cara melepas bola di udara, seolah-olah kita melepaskan sesuatu di atas udara dengan cara dilepas, didorong. Pola permainan bola basket itu banyak. Ada pola diamond, ataupun di situ bisa dibaca nomor 1 adalah pengolah bola, atau disebut juga dengan playmaker atau point guard dan sebagainya. Di situ ada pola 21, pola 23 dan sebagainya. Selanjutnya, pola dasar pertahanan. Pola dasar pertahanan sama seperti sepak bola. Ada man to man marking. Jadi kita bertugas satu orang menjaga satu orang untuk pertahanan. Ada pula zone defense atau menjaga daerah pertahanan. Peraturan permainan sendiri, bola di sini banyak, ada seperti bola dikembalikan ke belakang jadi bola setelah melewati garis serang atau garis tengah tidak boleh kembali lagi ke daerah pertahanan. Itu akan jadi pelanggaran dan sebagainya. Bola pegang, di situ ada tata caranya, kesalahan atau foul, banyak di situ ada kesalahannya, dan pelanggaran-pelanggaran. Itu saja mungkin materi untuk permainan bola besar. Untuk lebih jelasnya dan pahamnya, kalian silahkan baca-baca pada LKS atau buku pegangan yang kalian miliki. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran ini secara optimal walaupun dalam keadaan pandemik ini. Mudah-mudahan pula pandemik ini cepat selesai. Jaga diri kalian, jaga kesehatan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.